Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah Dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyidul Anam. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nuziqannahu minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebahagian siksaan yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka itu kembali kepada kebenaran. Kaum muslimin, para pendengar video yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini masih sehat, kuat, dan dapat beraktivitas dengan baik walaupun bekerja di rumah maupun di kantor. Karena sehat itulah bisanya sesuatu itu. Sehat jasmaniah, sehat rohaniah. Salawat beserta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa kebenaran yang sejati dan kekuatan penentang dan selalu menegakkan kebenaran sekalipun nyawa yang dikorbankannya. Itu mari kita berselawat banyak pada Nabi agar dekat kita dengan ajaran-ajarannya di dunia, dan di akhirat kita pun mendapat syafaat dari Nabi itu sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, dalam waktu yang singkat dan relatif ini, sebagai judul yang kita tarik ya berdasarkan Al-Quran surat Sajadah ayat 21. Allah menjelaskan, sebelum ada ancaman yang lebih besar di akhirat, di dunia ini manusia diperingatkan. Kalau kita lihat wahyu Al-Quran, tidak sepotong pun ayat yang menyatakan Allah untuk menyiksa, menghazab manusia. Tidak ada yang ketemu. Tapi yang ketemu kembali. Kalau sudah salah langkah, sudah salah
aturan, salah dalam berbuat, menarik diri kembali kepada kebenaran wahyu, dengan kata lain kebenaran Al-Quran. Kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, memang Allah memiliki sifat-sifat penerima tobat, penyantun, penyayang, kasih. Dia mungkin kasih Allah ini bisa untuk seluruh manusia, seluruh makhluknya. Mungkin kasih sayang bisa juga untuk orang-orang yang khusus, itu orang yang dekat kepadanya, itu orang-orang yang bertakwa dan menghubungkan diri batin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita berada dalam COVID Corona dan pembatasan kerja, sebagian kerja di rumah, sebagian kerja di kantor. Ini sudah beberapa bulan, sudah hampir 2 tahun. Pun jemaah haji kita Indonesia pun tidak berangkat ya, karena pandemi ya, dilarang berkumpul ya, rapat-rapat satu sama lainnya. Sebab virus ini berkembang ya melalui droplet, ya, percikan air liur kan, kata-kata ahli kedokteran modern hari ini. Walaupun demikian, kondisi situasi yang tengah terjadi di dunia dan di Indonesia, di Minangkabau, ya, kita seorang muslim mukmin bersikap hati-hati, bersikap teliti dan menyaring informasi, semua informasi. Jangan dengan informasi tersebut jatuh hidup diri kepada kemusyrikan, kepada syirik. Sekalipun syirik halus, jangan sampai jatuh. Sebab syirik ya adalah kezaliman yang besar, dosanya tidak terampuni. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu memperserikatkan Allah. Sesungguhnya memperserikatkan Allah itu adalah dosa besar. Ya, yang sebenarnya yang kita lihat dan kita saksikan secara langsung atau tidak langsung, di TV, di YouTube, kabar-kabar, berita-berita, informasi yang ada di dunia ini. Ya, semuanya diterima oleh hati manusia. Hati manusia harus bisa menerima semua informasi. Tapi harus kita saring, harus kita filter berita-berita itu. Semua yang terjadi di dunia ini sebenarnya Allah melihatkan kekuasaan dan kebesarannya, sehingga manusia tidak boleh sombong, tidak boleh congkak, ya, menyatakan dirinya hebat, kuat. Itu tidak boleh. Sebab yang kuat, yang
berkuasa langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kuat itu sebenarnya Allah. Oh, manusia diberi kekuatan. Kekuatan itu adalah Allah pula yang memberi kepadanya. Jadi sehingga manusia di dunia ya atas kelemahan ciptanya tidak boleh sedikit pun sombong di hati dan di jiwanya. Orang-orang yang tidak sombong adalah orang yang dekat menghadirkan Allah dalam hidupnya secara dasar. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu mana saja kamu hadir, dan berada Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah tidak bertempat ya, ada di mana saja mereka berada. Sehingga ucapan lahir dan ucapan batin diketahui oleh Allah, sehingga berhati-hati. Kemudian apa yang terjadi hari ini? Kondisi yang membuktikan Allah berkuasa, sehingga kedokteran modern secara pasti untuk menemukan vaksinnya belum ketemu lagi. Memang ilmu manusia itu ya lemah dan terbatas kira-kira. Yang tepat, yang benar, yang pasti adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu pula sejarah-sejarah kalau kita lihat pada masa-masa yang lampaunya, orang-orang yang durhaka, yang engkar, pasti Allah akan menyiksanya. Orang-orang yang menganiaya diri sendiri, zalim, Allah akan menyiksa, Allah akan menghisab mereka karena perbuatan-perbuatan dan dosa-dosanya yang telah dilakukan diperbuatnya. Tapi Allah sangat sayang, sangat lembut, cinta kepada hamba-hambanya agar manusia tidak meneruskan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecilnya, tidak melakukan amal-amal ibadah. Kemudian ada peringatan Allah semasa hidup di dunia ini. Ya, kadang-kadang 2 kali setahun kita kena flu, pilek, demam. Itu kan peringatan. Terjadinya kita fisik ya, flu misalnya, ya, demam panas. Ini kan juga peringatan Allah. Ya, bukanlah Allah menyiksa, mengazab. Diperingatkan terlebih dahulu. Bukan Allah itu ingin langsung menyiksa, bukan langsung menghazab sesuatu itu. Kalau manusia itu bersalah, bukan langsung ya. Itu sifat halim dan penyantun, lagi penyayang. Ya, ada pula azab yang keras. Azab yang keras, ya tentu adalah di dunia ini pendahulu. Ya, yang nama manusia tetap lemah, tetap daif dalam hidupnya itu sendiri. Ya, setelah terjadinya bencana oleh Bani Adam itu sendiri, karena dosa yang diperbuat. Sebenarnya keinginan manusia tidak ada yang jahat, yang buruk, yang jadi gitu sendiri. Tapi karena terbawa pengaruh nafsu, setan, lingkungan, ya, kepahitan hidup, ya terjebak, terpleksik saja. Ya, semua peringatan ini adalah agar manusia mengambil iktibal, ya, pelajaran yang berharga, kejadian apakah
di kiri, apakah di kanan. Ya, semoga manusia la'allahum yarji'un, kembali kepada kebenaran wahyu dan Al-Quran. Memang sebelum Fir'aun tenggelam di Lautan Merah, ada seorang yang beriman mengingatkan kepadanya agar jangan berlebihan, jangan overacting, keterlaluan. Nanti Allah akan menyiksa, menghukumnya. Tapi karena tidak diindahkan peringatan-peringatan, semakin kejam, semakin jahat, dibunuhnya Musa, keinginan Fir'aun waktu itu. Sedangkan Fir'aun mengejar ya Musa, itu dibunuhnya. Sedangkan Musa yang selamat daripada kejaran Fir'aun itu sendiri. Jadi kerja sama, tapi ya, niat tidak sama pun hasilnya tidak sama. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Jadi yang terjadi hari ini, apa yang sebenarnya, itulah sebenarnya Allah mengingatkan pada orang-orang yang beriman ya agar kembali, kalau tidak mau kemudian dilepaskan, tidak diberi ampunan lagi, ya terjauh seperti kaum Samud, Lut, penduduk Madian, Nuh, ya jauh dari Allah, sehingga sengsaralah diri hidupnya di dunia dan pun di akhirat sengsara pula, tidak mendapat bahagian apapun di akhirat dan sehingga itu dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan diri itu. Kuat jiwa, mental, siap menghadapi kondisi sekarang, ya punya dekatkan diri, punya persiapan. Kalau tidak ada, ya kita ingin selamat, tidak mendekatkan diri kepada Allah, kan langkah nyata, langkah yang salah, langkah yang sangat keliru. Ya kalau itu pula badan agar terjauh daripada penyakit-penyakit, virus-virus, ya banyak makan gizi, vitamin, protein, kuat imun tubuh manusia itu sendiri. Tapi jangan asal gizi, asal vitamin, asal protein, apa dengan cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang tidak tepat, yang salah menurut akal sehat dan salah pula menurut Al-Quran, salah pula menurut ajaran normatif, itu tidak juga benar dan juga tepat dalam hidup ini. Kaum muslimin, para pendengar video yang berbahagia, itu adalah dalam menghadapi masa demi masa, zaman demi zaman, tantangan hidup semakin hari, tentang hidup ini semakin hebat, semakin dahsyat, ya, itu marilah kita hadapi. Jangan salah langkah, kita hadapi dengan menghubungkan, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan bertakwa penuh kepadanya, sehingga kita mati dalam keadaan Islam, hidup dalam Islam. Ya ayyuhallazina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dalam artian takwa yang sebenarnya.
Janganlah kamu berpisah mati sebelum kamu benar-benar menjadi Islam yang sejati, yang taat, yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu marilah kita simpulkan, Allah tidak akan menyiksa seseorang itu ya apabila dia terlanjur tersalah, ya tarik diri kembali, ya diingatkan, ya itulah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, agar manusia tidak bergelimang dengan dosa, diingatkan sebelum ada azab yang keras, ya itu di akhir nantinya pun itu menghembuskan nafas terakhir, ya, sebelum datang saat kritis itulah kita hidup dalam lingkaran iman dan takwa. Kembalilah kepada jalan yang benar Al-Quran dan hadis, dan bersiapkanlah hari esokmu dengan benar, dengan tepat. Sekian saja pada video ini. Di lain waktu kesempatan kita sambung dengan video-video yang lainnya. Hanya maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.